Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam sehat selalu untuk sahabat-sahabat dimanapun berada saat ini. Kita jumpa lagi di podcast Teater Satu. Sebuah lampu, sebuah cahaya di kala senja hari. Mudah-mudahan insya Allah dia memang bisa menerangi. Teman-teman sekalian yang saya hormati, sore ini saya ingin bercerita tentang apa yang hampir sebagian besar para pembaca sastra, juga mereka yang sedang mencari literasi mengenai cinta, pasti sudah mengenal satu hal ini, yaitu tentang Whirling Dervish, sebuah tarian yang biasa dilakukan oleh Jalaluddin Rumi, seorang sufi, seorang guru spiritual, seorang penyair yang dinobatkan oleh PBB sebagai Bapak Cinta Dunia. Bahkan PBB menentukan ada Hari Rumi karena begitu besarnya pengaruh gagasan-gagasannya dan pemikirannya mengenai cinta. Tetapi sore ini kita tidak akan membincangkan mengenai sajak-sajak cintanya atau pemikiran-pemikiran dan renungan-renungan filosofis juga spiritual Rumi mengenai cinta. Walaupun tentu saja nanti akan juga berkaitan dengan hal itu. Sore ini saya ingin membincangkan tentang tarian whirlingnya. Bukan dalam kapasitas saya sebagai seorang ahli tari, apalagi ahli spiritual, semata-mata sebagai seorang yang selalu heran dan penasaran dengan apapun yang menakjubkan yang saya temui dalam perjalanan hidup saya. Jadi dalam hal ini saya hanyalah seorang yang takjub melihat whirling. Gerakan tarian yang biasa dilakukan sebagai pembukaan sebuah ritual atau sekarang bahkan dia menjadi sebuah pertunjukan di mana-mana, identik dengan gerakan memutar yang berlawanan dengan arah jarum jam, dengan kostum penarinya dengan menutup seluruh tubuh dengan bentuk bagian bawah kostum seperti rok yang lebar. Mereka berputar melawan arah jarum jam. Saya sering bertanya-tanya, mengapa Rumi menciptakan tarian itu? Dan mengapa gerakannya harus melawan arah jarum jam? Adakah semacam gagasan atau konsep tertentu di balik gerakan itu? Saya tidak tahu pasti. Barangkali teman-teman bisa bercerita di lain kesempatan mengenai hal ini. Saya hanya membayangkan saja setiap kali melihat gerakan whirling itu, saya jadi teringat kaidah tangan kanan dalam ilmu fisika, khususnya yang sering kita sebut sebagai kaidah Fleming, sebuah metode untuk mengenal dan mengidentifikasi medan magnet dengan menggunakan tangan kanan, di mana ibu jari, telunjuk dan jari tengah tegak lurus, dan itu akan menentukan vektor juga nilai dari sebuah medan magnet. Jadi saya mencoba saja menghubung-hubungkan, mencoba menjawab sendiri pertanyaan saya. Mengapa tarian whirling itu bergerak dari arah kiri atau melawan arah jarum jam? Anggaplah ini sebuah tafsir yang saya lakukan. Jika dihubungkan dengan kaidah hukum Fleming dalam fisika, kita tahu bahwa gerakan itu akan memberi arah, terutama kepada ibu jari, ke arah atas, ke arah vertikal. Dari sana kemudian saya
bisa mengambil sebuah kesimpulan sendiri, paling tidak buat saya pribadi, dan barangkali juga ini berguna buat teman-teman. Bahwa ketika kita melakukan satu gerakan yang melawan arah jarum jam, maka kita akan memiliki energi vertikal, energi ke atas. Pertanyaan berikutnya, tetapi apakah kita harus melakukan whirling itu? Saya kira tidak, karena itu butuh keahlian, latihan, dan keterampilan tersendiri. Tetapi punyakah kita semacam whirling, semacam aktivitas, semacam kesadaran untuk bergerak melawan arah jarum jam? Arah jarum jam di sini saya tafsirkan sebagai arus besar zaman. Artinya, apakah kita bisa melakukan sesuatu yang itu tidak dalam rangka mengikuti arah atau arus besar zaman, melainkan justru melawannya? Apa sih sesuatu yang melawan arus besar zaman saat ini? Tentu saja bukan mengembara di dunia medsos, karena itu akan satu arah atau satu arus dengan zaman. Tentu saja tidak dengan menjadi FOMO, tentu saja tidak dengan mengikuti gosip, ribuan gosip yang berkembang setiap hari, melainkan sesuatu yang walaupun bukan menolak, bukan menafikan, tapi melawan arah arus itu. Mengapa itu kita perlu lakukan, atau mengapa kita perlu memiliki whirling kita sendiri? Segala aktivitas yang kita niatkan untuk menenggang arus besar zaman, supaya kita punya energi vertikal ke atas, seperti hukum Fleming. Lalu saya mencari-cari, kira-kira apa ya sesuatu yang membantu kita untuk tidak hanyut di arus besar itu. Karena ini bertepatan dengan Ramadan, akhirnya saya berpikir, berarti ibadah Ramadan adalah juga sebuah gerakan whirling, sebuah upaya kita untuk melawan arus besar zaman, untuk mengambil jeda, untuk menenggang dunia dengan menjalankan ibadah puasa, berdoa, dan ibadah yang lainnya. Dengan begitu, kita akan memiliki gerakan energi ke atas, satu energi vertikal, satu daya yang menghubungkan kita dengan kekuatan-kekuatan yang bersifat batin ya, yang bersifat keilahian. Apakah hanya dengan Ramadan? Saya kira tidak. Apapun yang kita lakukan dan kita niatkan untuk menenggang arus besar zaman akan menjadi whirling kita sendiri. Setiap hari umat muslim, juga umat-umat beragama lainnya mestilah berdoa, melaksanakan ibadah mereka. Dan saya kira itu juga dalam pengertian ini akan bisa menjadi whirling kita. Sebuah upaya untuk menenggang, untuk mengambil jarak dari zaman, untuk merebut keheningan kita, supaya kita memiliki energi vertikal. Tetapi untuk apa energi vertikal itu? Bukan saja untuk terhubung dengan Sang Maha Pencipta, melainkan energi vertikal ini akan diproyeksikan kembali ke dalam diri kita, memperbaharui diri kita, memperbaharui energi kita, yang dengan energi yang terbaharui ini kita akan menjadi lebih siap, lebih jernih, lebih bersemangat menghadapi rutinitas dan gelombang besar kehidupan. Supaya mengutip istilah yang dipakai oleh Heidegger, kita tidak sekedar menjadi dasman, tidak sekedar hanyut di dalam arus besar zaman, tetapi kita menjadi Dasein, menjadi individu, menjadi eksistensi yang mampu
menentukan diri kita sendiri, yang walaupun kita ada di arus besar itu, kita tidak hanyut, melainkan kita berenang. Jadi setiap orang saya kira harus memiliki whirlingnya sendiri. Seorang yang biasa menulis puisi, dengan menulis puisi sesungguhnya dia sedang melakukan whirling. Seorang yang biasa melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak dalam rangka mengikuti arus besar zaman, namun itu sangat dia butuhkan bagi pribadinya, itu juga sebuah whirling. Supaya kita tetap punya energi vertikal. Karena begitu kita kehilangan energi vertikal, kita seperti kehilangan sumbu, kita kehilangan poros, kita kehilangan pusat gravitasi kita. Dan karena itu kita akan melayang-layang. Kita kehilangan medan magnet kita. Di saat kita kehilangan gravitasi, maka kita kehilangan orientasi arah. Jadi whirling dalam pengertian yang saya maksud adalah upaya kita menemukan kembali pusat gravitasi kita. Sehingga dengan itu kita terus terpaut pada diri kita, pada energi, pada daya tumbuh dan daya hidup kita yang besar. Karena kita masih memiliki energi vertikal. Ibadah Ramadan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Saya kira dalam perspektif ini juga adalah sebuah whirling, adalah sebuah upaya untuk terpaut lagi dengan pusat orbit kita, dengan pusat gravitasi kita. Selamat berwhirling.